Oke, siap-siap. Mohon maaf ya Bang Bay ya, ada kendala teknis kayak gitu, ternyata Zoom-nya belum premium kayak gitu ya. Mungkin gitu bisa kita lanjutkan saja nih tadi Bang Yanis ya. Gimana Bang Yanis? Ada yang Ya, mau? tadi Oke, lanjut ya. ya Itu siap-siap. perasaan saya terhadap surat Yusuf, surat yang saya yakin di dalamnya banyak hal dan entah kenapa, bukan entah kenapa. Bagi saya ini salah satu surat favorit saya, walaupun saya merasa saya belum benar-benar mengenal surat ini. Itu pertama. Dan karena kan memang bahkan bahkan di surat ini disebut gitu kan ya bahwa bahwa ya di surat ini adalah salah satu kisah yang paling baik gitu kan, Ahsanul Qasasi gitu dan seterusnya. Jadi Allah menggaransi bahwa mungkin bagi siapapun hambanya yang membaca, siapapun hambanya yang mempelajari, ini kisah buatmu gitu, sebuah kisah yang paling baik dan silahkan cari sebanyak-banyaknya hal dari situ. Seakan-akan saya merasa ayat itu atau bahkan frase itu khususnya ketika Allah menggaransi ini Ahsanul Qasasi, eh, itu info ke kita. Nih ada sebuah kisah yang baik maka belajarlah dari situ. Itu pertama. Nah, yang kedua sebenarnya lebih ke gini. Saya pernah 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 mendengar beberapa kajian, salah satunya dari Ustadz Salim Afilah misalnya tentang pengasuhan anak dan seterusnya. Bahwa bahkan pada seorang nabi pun yang namanya Nabi Yakub, gitu ya, seorang nabi yang soleh, anak dari seorang nabi, cucu dari seorang nabi, yang punya anak seorang nabi pula. Dari 12 anaknya, yang 10 aja membangkang. Yang 10 membangkang, yang satunya yang paling soleh hilang dari dirinya gitu. Maka menggambarkan betapa ujian dalam mendidik anak itu sebegitunya. Nah, sebenarnya yang tadi terpikirkan di kepala saya ketika ketika tadi dibacakan terjemahnya dari Meli adalah, oh berarti di momen itu tuh Nabi Yakub tahu ya anaknya itu nggak soleh ya. kayak kayak jadi unik aja gitu. Oh di momen itu berarti Nabi Yakub tahu ya anaknya nggak soleh ya. Karena bahkan secara terbuka gitu, secara terbuka diskusi sama si anak-anak yang nggak soleh ini tentang, kayaknya gue ragu dah kalau Yusuf ikut sama lu gitu. Kan unik ya kalau dalam parenting sekarang gitu. Eh, ini saya nggak tahu ya, makanya ini mungkin mungkin soal yang kalau ada yang bisa ngasih hikmah, monggo. Apalagi mungkin ada abang mbak di sini yang bisa jadi mungkin sudah dikaruniai anak dan seterusnya dan mungkin lebih relate dengan itu. Karena itu jadi satu hal pemantik di kepala saya, iya juga ya. Di tengah kondisi yang anak-anak yang 10 ini tidak soleh dan terbuka gitu. Terbuka saya ragu. Kan agak gimana gitu ya. Tapi ya itulah bahwa mungkin di sana ada banyak hikmah yang bisa kita ambil gitu dan bahwa memang kekhawatiran beliau ternyata terbukti di mana kemudian anak yang paling soleh ini menghilang dan sibling rivalry itu ternyata memang sudah terjadi sejak ya zaman dulu bahkan sejak sejak manusia ketiga dan keempat yang turun pun juga udah gitu kan ya, sibling rivalry terjadi ketika anak-anaknya Adam ternyata ada iri gitu ya sehingga yang satu membunuh yang lain kan juga karena hal itu kurang lebih gitu ya. Jadi ya ini tantangan satu hal mungkin bagi saya karena belum belum dikaruniai Allah anak sampai sekarang jadi satu hal tersendiri gitu bahwa itu yang terjadi. Padahal di satu sisi Yusuf memanggil orang tuanya dengan sebutan abati yang kalau 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 bahasanya salah di Hidayat di dalamnya ada penghormatan dan rasa cinta yang besar gitu kan ya sehingga itu kata-kata yang muncul. Itu mungkin poin kedua. Kalau ada yang bisa jawab poin kedua boleh saling berbagi ya bahwa ternyata iya ya kok terbuka itu gitu. Itu sih. Dan eh, terakhir mungkin dari saya yang ketiga adalah bahwa hmm, karena ini adalah kisah yang terbaik, maka saya selalu membayangkan bahwa mungkin jika ada satu novel di dunia itu, satu novel terbaik di dunia bisa jadi novelnya Yusuf tanda kutip gitu ya, bahwa novel tanda kutip cerita ini menjadi novel tanda kutip novel terbaik sepanjang masa dan jika ada eh, buku gitu ya yang memang terbaik maka ya ini salah satu di antaranya gitu. Dan
Mungkin kalau kan kita seneng kalau lagi stres segala macam, healingnya salah satunya mungkin nonton, baca buku dan sebagainya, karena di dalamnya ada kisah-kisah ya. Allah juga menunjukkan bahwa pun kalau kamu mau healing, mau Allah menghibur Muhammad segala macam, salah satunya dengan ini ya, dengan kisah ini, menceritakan kisahnya Yusuf. Itulah mungkin sedikit dari saya, Mbak Mel, Kang Sansan. Siap. Alhamdulillah, terima kasih Bang Yanis ya atas sharingnya ya. Ini ternyata surat favoritnya Bang Yanis guys, surat Yusuf ini kayak gitu. Dan tadi disampaikan juga ya Salah di satu. salah satunya ya Bang ya. Siap, siap, siap. Salah satu surat favorit dari Bang Yanis kayak gitu. Dan tadi di ayat berapa ya tadi ya disampaikan juga bahwa memang apa ya? em, Kisah ini tuh kisah yang penuh banget sama hikmah kayak gitu ya Bang ya. Dan apa namanya, salah satu kisah paling baik kayak gitu. Dan mungkin kalau kita mengkaji lagi lebih dalam, mungkin akan selalu ada makna-makna baru, selalu ada pelajaran-pelajaran baru yang kita dapatkan kayak gitu ya. Dan tadi Bang Yanis cukup unik juga melihat dinamika keluarga Nabi Yakub kayak gitu ya, meskipun beliau seorang nabi yang super sabar dan juga penuh kasih, tapi ujiannya itu lewat anak-anaknya kayak gitu ya. Dan cukup unik juga kayak Nabi Yakub itu menyadari gitu kalau ternyata anak-anaknya tuh ada gak solehnya loh kayak gitu. Dari 11 anak 10-nya dari berapa tadi Bang? Mohon maaf. Anaknya Nabi Yakub itu tadi ada berapa Bang? 12. Ada 12 kayak gitu ya. Yang apa namanya yang soleh itu ya Nabi Yusuf itu kayak gitu, dan itu hilang darinya karena tadi dijailin tuh sama saudara-saudaranya kayak gitu. Justru itu malah relate kayak gitu ya Bang ya, karena apa ya, ujian pengasuhan itu memang manusiawi gitu, terjadi ke siapa aja kayak gitu ya, keluarga, bahkan terjadi ke keluarga-keluarga orang-orang pilihan kayak gitu ya Bang ya. Oke, mungkin dari abang bayang lain nih, ada yang mau sharing juga kayak gitu, ada yang mau cerita juga gitu, Mungkin nyambung ke didapatkan. Bang Yanis ya, Bang Mei ya, sedikit. Iya, siap, siap, siap. Bang Ya, Sansan. ya. Tadi ada ada sesuatu yang Bang Yanis jadi penasaran kan. Berarti kalau kayak gitu katanya Nabi Yakub itu tahu dong anak-anaknya itu tadi apa bahasa Bang Yanis Bang? Nah, kayak nggak soleh. Nggak soleh gitu. Sebenarnya Pak, kalau yang saya baca ya, jadi kan Nabi Yusuf alaihissalam itu diberikan Allah karunia berupa mimpi ya. Setelah itu beliau sampaikan kepada Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub itu mengetahui atas izin Allah bahwa takwil mimpi daripada hal itu adalah Nabi Yusuf itu akan ditinggikan derajatnya daripada saudara-saudaranya yang lain, sehingga kan melarang untuk menceritakan kepada saudara-saudaranya. Artinya apa? Jadi sebenarnya ini lebih kepada awalnya itu dugaan bahwa nanti saudara-saudara kamu itu bakal iri gitu. Bahwa Allah itu mengkaruniakan hal yang lebih daripada saudara-saudara yang lain seperti itu. Karena salah satu keluar biasaan yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam adalah kemampuan untuk mentakwilkan mimpi. Jadi hal yang berupa hayal itu tetapi terlihat sangat jelas oleh Nabi Yusuf alaihissalam dan di apa ya diinterpretasikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nah ini kemampuan ini. Nah pandangan Nabi Yakub, oh ini calon nabi bahasanya gitu kan, calon nabi calon rasul. Makanya kalau diceritain nanti takutnya saudara-saudaranya iri gitu, lebih ke iri sih. Nah pas ternyata kejadian, ya itu kejadian sebenarnya karena Nabi Yakub itu mengetahui bahwa Nabi Yusuf itu akan jadi nabi atau rasul, maka Nabi Yakub itu memberikan dalam tanda kutip ya, memberikan kasih sayang yang sangat lebih gitu kepada Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf ini kan sudah Allah pilih nih calon nabi rasul gitu. Nah, maksudnya
Wajar dong seorang ayah kalau melihat potensi anaknya yang lebih itu dia sayangi berlebih daripada saudara-saudara yang lain. Nah, malah kasus ini yang menyebabkan sebenarnya terjadinya kekhawatiran yang tadi oleh saudara-saudara yang tadi 10 orang itu gitu. Jadi sebenarnya saudara-saudaranya itu kan lebih kepada iri-iri gitu bahwa kok ayahnya itu seperti lebih menyayangi Nabi Yusuf seperti itu sih. Itu tadi nyambung sama Bang Yanis ya. Cuma sedikit share kali Bang Mel sekalian ya atau gimana? Iya, boleh Bang Sansan. Kalian ya biar nggak kepotong ini ya. Jadi Abang Mbak ini tadabur dari Tafsir Al-Jailani. Nah, tadi di awal Bang Yani sampaikan juga bahwa ini kisah yang paling baik. Ini kalau tadaburnya ini kenapa ini disebut kisah yang paling baik? Pertama, karena tujuannya ini kan untuk didengar, terus paling sempurna untuk diambil manfaatnya. Tadi Bang Yani juga sampaikan ya. Paling lengkap untuk dijadikan ibroh juga ya kan. Terus paling paripurna faedahnya, paling menyeluruh pelajarannya. Nah, kenapa? Karena akal yang cerdas ini dapat mengambil faedahnya berupa ibroh. Jadi jangan-jangan kalau kita nggak sambil berpikir itu nggak dapat ibrohnya kan gitu. Terus peringatan, simbol, isyarat yang cukup bagi bekal dalam urusan agama seperti itu. Nah, tadi sebenarnya sebelum ke ini ada beberapa tokoh sebenarnya. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam itu sebenarnya punya adik namanya Bunyamin. Itu makanya tadi kata Bang Yanis semuanya anaknya ada 12 ya. Nah, 10 yang memang tadi melakukan tipu daya. Nah, yang dua itu sebenarnya Nabi Yusuf alaihissalam sama Bunyamin itu satu ibu katanya sih seperti itu. Nah, apa yang saudara-saudara Nabi Yusuf yang 10 itu lakukan, ini juga kayak semacam jadi rute kalau orang melakukan tipu daya ya, maksudnya gitu. Satu, ngasih ide dulu nih, awalnya itu mau dibunuh, tapi ada dari yang 10 orang itu yang ngasih saran gitu, pendapat namanya Yahuza namanya. Yahuza ini menyampaikan bahwa oh jangan dibunuh. Kita kan ibaratnya keturunan-keturunan para nabi, masa kita ngebunuh ngebunuh gitu. Jangan ngebunuh. Kita ini aja ibaratnya kita kita masukin aja ke sumur gitu. Nah, akhirnya ide Yahuza ini diterima oleh saudara-saudaranya yang 9 orang itu. Akhirnya dimasukkanlah ke dalam dasar sumur yang itu sejauh 3 mil dari rumah Nabi Yakub alaihissalam. Nah, setelah itu eh, apa yang dilakukan yaitu pulang dong saudara-saudaranya yang 10 orang ini. Nah, ini lalu bersandiwara sambil menangis kepada ayahnya. Nah, ini kayak rute-rute tipu daya kayak begini ya. Lakuin dulu sebuah kejahatannya, habis itu bersandiwara ya kan, seperti itu. Nah, yang ketiga setelah bersandiwara berbohong juga tentang kronologisnya bahwa oh tadi kami main lari-larian, terus Nabi Yusuf itu ditinggalin untuk jagain barang kita. Tapi ternyata diterkam oleh serigala. Kan itu kebohongan. Padahal sebenarnya yang tadi dimasukin ke dasar sumur. Nah, yang terakhir dalam bersandiwara itu biasanya memberikan bukti-bukti yang palsu. Apa yang dibawa yaitu baju bersimbah darah. Jadi pas dimasukin ke dasar sumur itu Nabi Yusuf itu tidak pakai baju. Nah, bajunya dibawa dan dilumuri darah. Nah, disampaikan kepada ayahnya yaitu Nabi Yakub. Tapi Nabi Yakub mengambil baju itu dan langsung ditaruh di muka beliau, lalu beliau menangis gitu kan. Tapi beliau menyadari sebuah hal bahwa bajunya nggak sobek, makanya beliau kayak nanya serigala mana yang memakan seseorang tapi ibaratnya gak nyobek bajunya. Nah, dari sana Nabi Yakub tuh tahu oh bahwa anak-anaknya yang 10 itu melakukan tipu daya atau berbohong. Seperti itu. Itu sedikit sih melengkapi kisahnya ya secara tadabur. Terima kasih. Lanjut Mbak Mel.
Siap, terima kasih Bang Sansan atas sharingnya. Kalau tadi berarti Bang Sansan itu ya, apa ya, nanggepin juga ya, tadi ada nanggepin juga dari apa yang Bang Yani sampaikan kayak gitu. Kalau dari apa yang Bang Sansan sampaikan itu berarti Nabi Yakub itu punya firasat kuat ya terhadap Nabi Yusuf kayak gitu, bukan sekedar soal oh anak ini soleh kayak gitu, tapi memang Allah itu sudah kasih tanda-tanda khusus kayak gitu. Dan sebagai ayah juga seorang nabi kayak gitu ya, jadi Nabi Nabi Yakub itu paham kalau misalnya Nabi Yusuf itu bakal punya kedudukan penting di masa depan gitu. Jadi wajar sekali kalau memang Nabi Yakub itu memberikan kasih sayang yang kerasa lebih condong ke Nabi Yusuf kayak gitu, bukan karena pilih kasih yang negatif kayak gitu, tapi karena memang Nabi Yakub ini melihat kalau ada potensi besar dan juga amanah yang besar di masa depan kayak gitu yang nggak dimiliki sama anak-anak lainnya kayak gitu. Dan apa namanya tadi ketika Bang Susar menjelaskan secara lebih itu ya, lebih santai itu terkait dengan kisah Nabi Yusuf gitu ya, yang dengan berbagai dramanya dengan saudara-saudaranya begitu ya, saudara-saudaranya membuat drama dan kebohongan lain sebagainya itu. Tadi Bang Sansan tuh menyampaikan kalau Nabi Yakub itu sebenarnya udah sadar ya itu kalau misalnya saudara-saudara dari Nabi Yusuf ini tuh melakukan kebohongan kayak gitu ya, dari barang buktinya yang palsu kayak gitu. Dan mulai dari situlah Nabi aku merasa kayak oh ini anak-anaknya nih melakukan kebohongan nih kayak gitu. Begitu ya Bang Sansan ya. Oke, Mbak Mel. Lanjut. Iya. Nah, satu lagi Oke, gimana tipis. Bang Sansan? Bang Eh, Yanis. Satu hal yang tadi juga kelewat bahwa di sini semakin kan yang sering juga dikaji sama berbagai orang kan kisah-kisah di Al-Qur'an kan memang dialog tuh banyak antara ayah dan anak kan ya, bukan karena ibunya tidak berpengaruh, tapi justru karena salah satu hikmahnya adalah karena ayah itu jarang untuk mungkin berbicara gitu ya, maka diajaklah di Quran banyak tentang itu. Tapi satu hal yang mau saya sorot dengan itu adalah memang mungkin bagi terutama para ayah di sini atau mungkin suami gitu ya segala macam sepenting itu bagi kita untuk meluruskan agama kita karena selain memang tanggung jawabnya seorang suami atas istrinya itu bukan cuma dunia tapi sampai ke akhirat gitu ya. Ayah bagi keluarga juga demikian, maka lurusnya seorang laki-laki itu jadi satu keharusan tersendiri gitu. Jadi itu ngebawa saya pribadi sih buat buat apa namanya ya teringat gitu dari kisah ini tadi tentang tentang itu dan eh apa ya dan cuma bukan cuma tentang lurusnya tapi menunjukkan keteladanannya dan juga kalau dulu zaman masih di kampus sama ya ada Bang Fatan dan abang-abangan lainnya segala macam ada satu kata yang penting bagi kami tentang ideologisasi, yaitu bahwa ya ya begitulah seorang pemimpin di rumah tangga, di keluarga dan seterusnya. Satu peran yang tidak boleh lupa darinya adalah ideologisasi tentang bagaimana juga mengajar, mendidik dan ngebawa amanahnya ini, keluarganya yang sudah jadi amanahnya yang secara sadar dia berakad sama penghulu dan kepada Allah gitu ya bahwa mulai detik itu orang-orang inilah yang ada di belakangnya. Maka sejak saat itu pula sebenarnya peran tersebut kan juga muncul ke para suami dan ayah gitu ya. Bahwa inilah tanggung jawabnya kita. Dan karena secara sadar itu adalah tanggung jawabnya kita, maka secara sadar juga seharusnya kita punya konsekuensi untuk tadi meluruskan diri kita juga dan menjaga keluarganya kita gitu. Agar tetap stay connect sama Allah. Itu mungkin tambahan sedikit. Thank you. Siap-siap. Terima kasih Bang Yanis atas tadaburnya, Masya Allah ya. Tadi Bang Yanis menyampaikan kayak ternyata tuh dialog ayah dan anak itu di Al-Quran itu ya apa namanya banyak ya kayak gitu ya. Dan tiap kemunculannya itu mungkin di momen penting kayak gitu ya. Mungkin seorang ayah itu memberikan arahan, memberikan pengingat, ngelurusin jalan hidup anaknya kayak gitu ya. Kayak mungkin memberikan secara tidak langsung memberikan pengetahuan gitu ya kepada kita gitu bahwa peran seorang ayah itu ya menjadi fondasi iman dan karakter anak dan bahkan keluarganya kayak gitu. Dan mungkin dari
ketegasan, dari keteduhan, dari kejernihan gitu ya, seorang ayah kayak gitu yang bisa memberikan arah bagi anak-anak dan juga keluarganya kayak gitu. Keren sekali tadi apa yang disampaikan Bang Yanis. Terima kasih Bang Yanis. Oke, siap-siap. Mungkin dari Abang Ba yang lain nih ada yang mau sharing juga kayak gitu, ada yang mau disampaikan juga. Di sini ada Bang masuk Bang Fatan. Waduh, hati-hati ya Bang. Sambil nyetir. Ente keren banget emang Bang. Iya, lebih keren Ustadz Yanis lah. Izin ya Abang Mbak, jadi ini sambil dengerin ya, Masya Allah. Ini intan pertama ya, berarti saya ikutan ya. Kebetulan lagi biasa naik motor, sekarang naik mobil, jadi bisa sambil ngomong gitu. Ya, pertama sih kalau dengerin Surah Yusuf ya, Abang Mbak ya, kadang jadi refleksi. Kalau soalnya gini teman-teman, kalau biasanya commonnya orang ya sekitar lah ya, nggak bilang orang Indonesia semua, cuman orang-orang sekitar biasanya kalau dengar Nabi Yusuf tuh yang identik apanya? Tampannya kan gitu ya. Not utamanya tuh, oh Nabi Yusuf tampan gitu. Padahal kalau dilihat dari kisahnya Nabi Yusuf itu justru pujian yang lebih dominan daripada tampannya gitu ya. Nabi Yusuf tuh bukan tampannya tapi ke sumurnya, di fitnah kerajaannya gitu kan. Sebelum akhirnya jadi pemimpin lah gitu ya. Jadi ya kadang kita suka salah tangkap yang tampak. Terus kedua sebenarnya dengar tadi diskusi Bang Yanis gitu ya, Kang Tantan gitu, tentang saudara-saudara Nabi Yusuf. Jadi wondering sebenarnya apa jangan-jangan emang Nabi Yakub punya feeling atau ibaratnya pandangan ke saudara-saudara Nabi Yusuf kayak gitu karena emang tabiatnya Bani Israel kayak gitu ya. Allah alam sih ya. Cuman emang jadi ingat kan, maksudnya bisa jadi ini salah satu kisah yang akhirnya didengar oleh para pendeta gitu kan. Sehingga ketika Nabi Muhammad dilihatnya ada tanda kenabian, disuruhnya disembunyikan dari orang-orang Yahudi terutama gitu ya. Karena kalau ketahuan dan akhirnya kita tahu kebenarannya setelah orang Yahudi tahu gitu ya bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul, itu beneran dimusuhin walaupun mereka sudah tahu, sudah paham, sudah kenal sekenal-kenalnya gitu bahwa Nabi Muhammad itu memang ciri yang juga udah mereka tahu gitu. Itu adalah nabi terakhir gitu buat umat manusia gitu. Cuman karena bukan dari golongan mereka menolaknya kan kayak gitu ya. Nah sebenarnya kalau refleksinya lagi bukan buat blaming ini karakter Bani Israel atau gimana gitu, refleksinya lagi sebenarnya buat kita gitu ya teman-teman. Kayak mungkin ada sedikit lah gitu ibaratnya rasa-rasa gitu kan. Ini kalau ditarik lebih jauh kan sebenarnya akar penyakit hatinya tuh sama gitu. Itu adalah rasa merasa kita lebih baik gitu sehingga akhirnya menolak kebenaran kayak gitu. Kayak dari iblis gitu ya terus kecemburuan tuh, cemburu yang konteksnya bukan cemburu pasangan suami istri. Kalau cemburu pasangan suami istri mungkin ya diperlukan gitu ya. Cuman cemburu dalam konteks kita merasa akhirnya kita lebih baik daripada orang lain itu yang perlu kita waspadai sih. Karena emang banyak kisahnya juga di Al-Quran termasuk di surah Yusuf ini juga gitu ya. Terus Nabi Muhammad, kisahnya Qabil, kisahnya Nabi Adam sama iblis itu akar penyakit hatinya adalah merasa lebih baik dan itu kan ya sombong gitu ya yang ya benar-benar itu cuman ya istilahnya bahkan sombong itu cuman Allah yang boleh kalau katanya kan kayak gitu ya. Nah jadi mudah-mudahan ya kalau saya sih jadi refleksi lagi gitu ya. Makanya value-nya RK itu bagus banget gitu asik. Rendah hati gitu ya. Kita disuruh untuk ya setinggi-tingginya kita ya mental belajar lah gitu kan. Jadi jangan ada kesombongan. Wallahu alam. Terima kasih teman-teman semua. Senang sekali bisa ikut bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fatan atas sharingnya. Mantap ya tadi apa yang disampaikan Bang Fatan ya. Kayak iya sih, kayaknya kalau kebanyakan kalau misalnya menyebut Nabi Yusuf gitu, top of mind-nya orang-orang itu pasti keingetnya tentang rupa yang menonjol gitu ya Bang. Padahal sebenarnya kalau mau kita telah lebih dalam lagi kayak gitu, banyak kok gitu insight-insight yang mungkin kita dapat dari apa namanya banyak rangkaian ujian yang berat banget kayak gitu loh. Dan tadi ya terakhir sih aku notice tadi apa yang disampaikan Bang Fatan kayak gitu ya refleksinya di akhir gitu ya bahwa apa ya perasaan kayak iri gitu, cemburu atau rasa ingin menolak kebenaran karena ngerasa kita tuh lebih baik itu bukan cuma ada di zaman dulu ya. Maksudnya sampai sekarang pun cukup relevan kayak gitu ya dan mungkin justru Allah nyeritain ini tuh sebagai pengingat buat kita ya untuk mewaspadai sisi-sisi kecil dari dalam diri kita ini gitu. Mungkin bisa jadi bibit-bibit kerusakan yang nggak bisa dikontrol kayak gitu. Semoga ya kita terhindar dari sifat-sifat seperti itu ya kayak gitu. Insight yang sangat menarik Bang Fatan. Terima kasih ya. Semoga Bang Fatan juga itu hati-hati ya Bang di jalan sambil nyetir agak Keren, seram juga keren ini. banget. Insan ada yang ikutannya sambil nyetir motor, ada yang nyetir mobil, tinggal nyetir pesawat nih yang belum ada ikutan Insan ya. Apa kereta gitu? Keren ya. Berarti bisa diakses di Iya, mana aja, bener nggak? Masya Allah, keren sekali ini. Siap, siap, siap. Oke, mungkin ada Mbak yang lainnya, ada yang mau sharing lagi, ada yang mau cerita lagi? Dari Mbak Indah, dari Mbak Bulan Fahada, atau mungkin bagaimana ini, ada yang mau sharing lagi? Oke, mungkin kita cukupkan dulu ya Bang Sansan ya, karena aku juga sudah menunjukkan pukul 7:03, seperti itu. Oke, Alhamdulillah Abang Mbak sekalian, kita sudah melaksanakan ya insan yang pertama untuk sesi yang kedua kayak gitu ya. Bersama-sama berdiskusi dan juga merenungi bersama surat Yusuf ayat 1 sampai ayat 18 kayak gitu. Dan menarik sekali kayak gitu ya ketika kita tadabur bersama dengan orang-orang yang lain saling berbagi point of view kayak gitu ternyata menarik sekali kayak gitu mungkin kita nggak kepikiran tapi orang lain kepikiran jadi menambah apa ya wawasan kita kayak gitu mendalami surat Yusuf ayat 1 sampai ayat 18 kayak gitu dan sebagai informasi Mbak sekalian, insan ini kita laksanakan setiap Sabtu pagi jam 7 sampai jam 6 sampai pukul 7 kayak gitu. Jadi harapannya kalau Bang Mbak nih kalau ada waktu luang silahkan untuk bergabung kembali kayak gitu kita lanjutkan lagi untuk sama-sama berdiskusi nanti di minggu depan kita lanjutkan di surat Yusuf lagi seperti itu. Mungkin sebelum itu Bang Mbak bisa jangan lupa untuk mengisi presensi ya di kolom chat ya. Pilih hadir insan. Silahkan di sana. Dan tadi Bang Sansan menyampaikan sebelum kita mengakhiri ini kita akan ada doa terlebih dahulu ya Bang Sansan ya? Iya, boleh Mbak Mel. Tadi lewat. Saya terbiasa untuk ngajak berdoa di kajian-kajian insan ini karena mau bagaimanapun apa yang kita sampaikan itu wasilahnya itu pasti disampaikan dari para guru-guru kita yang itu dapat dari baginda Nabi juga dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya selayaknya adab kita adalah memberikan doa dan juga al-fatihah kepada para guru-guru kita sampai juga baginda Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Bahwa segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini sebenarnya lebih kepada kekajian ini ya karena ini sebenarnya untuk ucapan ahli surga nanti. Tapi ya tentu kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Ibaratnya ya kita juga join pagi ini alhamdulillah atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berdoa juga Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahumma'i, Allahumma'i wa huwa bikulli syai'in muhit. Lalu mari kita juga memberikan Al-Fatihah kepada baginda Nabi, para sahabat dan juga pada guru-guru kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa dzurriyyati wa alihi ajmain.
وإلى أرواح أهل سلسلة القادر والنقشبني وجميع الطرق خصوصا إلى حضرة سلطان أولياء قاضي العظام كتب العالم سيد الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره حضرة شيخنا المكرم سيد الشيخ الله مبارك بن محمد حضرة شيخنا المكرم سيد الشيخ صاحب الوفاة تاج العارفين وأصول مفرهم على سلسلتهم والأخذين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غيرil maghdubi alaihim waladdallin. Terima kasih ya Bang Mbak. Silakan ditutup Mbak Mel. Alhamdulillah, terima kasih Bang Sansan atas doanya. Mungkin sebelum kita tutup, kita dokum dulu kali ya, Bang Sansan. Boleh nih Abang Mbak yang bisa on cam, bisa kita dokum dulu bareng-bareng nih. Ada Bang Yanis, Mbak Indah, Mbak Bulan, boleh. Monggo, kita on cam dulu. Oke. Atau kasih reaction-nya juga boleh ya. Boleh Bang Sansan? Dibantu dokum ya Bang ya. Oke, siap. Saya hitung 3, 2, 1. Oke, siap. Alhamdulillah, terima kasih Abang Mbak karena sudah menyempatkan untuk bergabung di Insan kali ini. Dan semoga kegiatan Insan ini memberikan manfaat dan juga keberkahan bagi kita semua. Dan saya mewakili bidang ngaji sebentar Nurani, mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam kegiatan Insan pagi ini. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya Bang Mbak, sampai bertemu di Insan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.